Selamat pagi kelas 6. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Saya kan enggak. Pagi juga Iwanita. Pagi juga Teresia. Pagi juga Otniel. Pagi juga Dearta. Pagi juga Aurel. Oke, kita tunggu 5 menit lagi ya, Nak. Pagi juga Tigris. Oke, menunggu temannya. Sudah ujian mingguan sama kemarin, karena semuanya yang ikut Zoom ini kan, jangan lagi ada yang nggak ikut ujiannya karena sudah ditutup linknya. Oke, kita mulai. Hari ini pembelajaran kita adalah pelajaran IPA di tema kedua, subtema yang kedua. Oke, Ibu akan share materi kita hari ini. Ada yang tahu materi kita hari ini mengenai apa? IPA, Bu. Iya, mengenai apa IPA-nya? Persatuan dalam Mengenai perbedaan, Bu. Oke, ciri khusus hewan sesuai adaptasi tingkah laku. Jadi kemarin kita kan sudah membahas mengenai tumbuhan. Sekarang kita membahas mengenai hewan, ya. Oke, ciri khusus hewan sesuai adaptasi tingkah laku, yang pertama itu dia berendam di lumpur. Untuk apa berendam di lumpur? Untuk menurunkan suhu tubuhnya. Oke. Kemudian yang kedua adalah pura-pura mati. Tujuannya untuk mengelabui musuh. Ada yang tahu contohnya ini pura-pura mati? Hewan apa dia? Ayo, ada yang tahu hewan apa yang dia pura-pura mati untuk mengelabui musuhnya? Ada yang tahu? Ular, Bu. Ular.
Yang lain? Ulet, Bu. Iya, jawabannya Kumbang, itu Bu. Kumbang, Bu. adalah cicak. Kalau kamu lihat cicak, ya kan, lewat kamu dia itu pasti pura-pura mati. Pura-pura matinya itu kayak gimana? Diputuskannya ekornya sendiri. Baru dia nggak bergerak. Jadi kalau udah pergi musuhnya, baru dia kabur. Terus ekornya kayak gimana, Bu? Kan udah putus. Ekornya itu bisa lagi tumbuh. Itulah dia pertahanannya si cicak. Nah, cobalah nanti kamu kalau ada cicak di rumah, pasti seperti itu dia. Kemudian membuka mulut. Sama tujuannya untuk menurunkan suhu. Nah, hewan ini yang sering kamu lihat membuka mulut apa yuk? Hewan apa? Buaya, Bu. Buaya, Iya, Bu. benar, buaya, ya kan? Lagi istirahat pun buayanya dia tetap membuka mulutnya. Itu tujuannya untuk menurunkan suhu tubuhnya. Ya. Kemudian menjulurkan lidah. Ayo. Hewan apa ini yang menjulurkan Ular, lidah? Bu. Hah? Ular, Bu. Iya. Ular, Bu. Yang Ular, lain? Bu. Yang Ular, lain? Bu. Gak ada. Iya. Kemudian komodo. Komodo. Iya, komodo ya. Oke. Kemudian ada hewan yang muncul ke permukaan. Contohnya apa? Ubur-ubur. Ubur-ubur. Goyang ubur-ubur. Kura-kura, Bu. Buaya, Bu. Kura-kura, Bu. Oke. Bisa juga dia hewan kayak ikan paus, ya kan? Dia atau lumba-lumba, ya kan? Dia kadang ke atas permukaan dia, ya kan? Oke, itulah dia ya ciri khusus hewannya. Nah, coba kita bahas satu persatu. Kita lihat dulu ya, ciri khusus burung hantu. Pernah nggak lihat burung hantu? Pernah. Kayak gimana ciri-ciri burung hantu, yuk? Memutarkan kepalanya, Bu. Lebih besar kepalanya. Memutarkan kepalanya. Iya, dia bisa memutarkan kepalanya, ya kan? Coba kita lihat ya, ini dia. Ya kan? Nah, yang pertama, mata dan pendengaran yang tajam untuk memudahkan menemukan mangsa. Itulah dia. Oke, yang kedua, sayapnya berbulu halus agar terbang tidak bersuara. Oke. Kemudian yang ketiga, kepala bisa berputar 270 derajat untuk memudahkan menemukan mangsa. Jadi burung hantu ini beraktivitas di pagi hari, siang, atau malam? Malam. Iya, jadi kalau dia pagi sampai siang atau sampai sore, dia ngapain? Tidur, Bu. Oke, itulah dia ciri khusus dari burung hantu. Kemudian, nah ciri khusus dari bunglon, ada yang tahu? Ini dia gambarnya. Bisa berubah warna, Bu. Berubah warnanya, Bu. Iya, dia bisa berubah-berubah warna, ya kan? Kalau dia memijak ranting kayu, ya kan? Berarti dia akan merubah warnanya seperti warna ranting tersebut, ya kan, Nak? Nah, yang pertama artinya dia mimikri. Ingat ya, bahasa sainsnya adalah mimikri atau berubah warna sesuai yang diinjaknya. Dengan tujuan apa? Untuk mengelabui musuh. Oke? Kemudian yang kedua, lidahnya panjang dan lengket untuk memudahkan menangkap musuh. Jadi dia menangkap musuh dengan menggunakan apa, Nak? Lidahnya, Bu. Lidahnya panjang, kemudian dia lengket ya. Kemudian ciri khusus semut.
Nah, ini dia, ya kan? Inilah dia semut jika gambarnya diperbesar. Antenanya untuk berkomunikasi. Ini di antenanya yang di kepalanya ini. Pernahnya kalian membunuh semut? Pernah, Bu. Pernah. Berarti kalian sudah membunuh hewan ya. Tangkap polisi lah kalian. Oke, antenanya berfungsi untuk berkomunikasi ya antar sesama semut. Oke. Kemudian feroman itu untuk meninggalkan jejak. Feroman itu adalah bau khusus yang dikeluarkan oleh semut. Makanya kan kalau ada semut mereka berjejer dianya kan, berjalannya kan. Nah, semut yang pertama berjalan itu meninggalkan feromannya untuk diikuti oleh teman-teman lainnya. Gitu dia. Oke? Kemudian ciri khusus lele. Nah, siapa di sini yang senang makan ikan lele atau suka dia makan ikan lele? Mempunyai suut, Bu. Iya. Oke. Nah, ini dia gambar ikan lele. Yang pertama, misai atau kumisnya itu untuk alat deteksi lumpur. Oke. Kemudian yang kedua, labirin. Sebentar ya. Oke, yang kedua, labirin. Labirin itu apa? Alat pernafasan lele untuk membantu bernafas di lumpur. Pernah nggak kamu lihat ikan lele yang di bagian di sininya dia itu ada dia kayak ruang-ruang kecil atau garis-garis gitu dia. Nah, itulah dia labirinnya. Oke, nanti kalau kalian atau mama beli ikan lele, perhatikan ya, ada dia di sininya itu, di bawah-bawahnya ini ada dia kayak garis-garis gitu dia. Itulah dia labirin ya. Kemudian kulitnya licin untuk memudahkan bergerak di lumpur, ya kan? Ikan lele ini susah kita tangkap kan karena dia licin kulitnya. Oke? Nah, ini dia gambarnya ya. Nah, ciri khususnya yang berikut adalah ciri khusus bebek. Mempunyai kaki yang seperti dayung, Bu. Apa? Mempunyai kaki yang seperti dayung. Oke, mantap Otniel ya. Oke, kakinya itu berselaput, ya kan? Atau dia melebar gitu, dia kan melebar gini dia. Ada dia selaput-selaputnya di tengah-tengah ini kan? Nah, tujuannya apa? Untuk berenang dan agar tidak terperosok di lumpur. Gitu dia ya. Kemudian paruhnya berbentuk sudu. Coba kamu lihat paruhnya ini. Ya kan berbentuk. Nah, seperti itulah dia bentuk sudu ya. Untuk memudahkan menangkap mangsa. Gitu dia. Oke. Dan yang ketiga, bulunya berminyak agar tidak basah. Gitu dia. Siapa yang punya bebek di rumah? Enggak ada, Nak? Oke, coba lihat bukunya di halaman 71 ya. 71. Oke, coba yang pertama, kamuflase. Ayo, siapa yang mau membaca? Diarta dulu baca, yuk. Apa, Bu? Membaca ini yuk, yang pertama. Kamuflase. Kamuflase, hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Oke, coba lihat. Pernah kan lihat belalang sembah? Kalau kamu dapat belalang, pasti kamu bikin gini. Belalang, oh belalang, bagaimana tidurnya Dearta? Katanya gitu kan? Pernah kan?
Nah, itulah Ya, Bu. Pernah, Bu. Nah, contohnya belalang sembah inilah yang disebut dengan kamuflase. Apa itu kamuflase? Hewan yang menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya inilah dia belalang daun, belalang sembah. Ya kan? Pernah kan dulu kan kalian kalau ketemu belalang gini kayak gitu dibikin sama temannya. Nanti apalagi kayak di film Upin Ipin kan ada kan mengenai belalang ini kan? Belalang, oh belalang, bagaimana cara tidurnya si Kesha misalkan. Ya kan? Gitu dia. Oke? Nah, yang kedua mimikri. Tadi hewan mimikri adalah bunglon. Dia menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya. Itulah arti mimikri. Ya. Misalnya, ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya akan berubah dari hijau menjadi kecoklatan. Bahkan mau kehitaman dan sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungannya. Itulah dia. Jadi ada ciri-ciri khusus hewan untuk mengelabui musuhnya. Gitu dia ya. Oke, yang ketiga. Coba dulu dibaca. Otniel, yuk. Autotomi, Bu, atau melepas bagian tubuh. Contoh cicak, untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Iya, benar. Autotomi atau melepas bagian tubuhnya. Kalau kamu melihat cicak, kamu dekat aja dengan dia pasti pura-pura mati. Oke? Dia pura-pura mati dan bahkan kamu sentuh nanti dia sudah kayak hewan mati lah. Nah, setelah itu nanti dia akan memutuskan ekornya, diputuskannya lah ekornya sendiri. Udah, dengan nanti pasti musuhnya melihat oh ini sudah mati gitu dia. Oke, jadi kan setelah pergi nanti musuhnya dia nanti akan lari kabur dan ekornya itu bisa tumbuh lagi gitu dia. Oke, itulah dia autotomi, artinya melepas bagian tubuh. Nanti kalau ada soal apa yang dimaksud dengan autotomi, yaitu hewan yang dapat melepas bagian tubuhnya. Oke, Nak? Oke, yang keempat. Ayo, Yuliana, baca dulu yuk. Diri. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya, membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Oke, mantap. Terima kasih. Nah, yang keempat adalah menggulungkan diri. Contohnya adalah terenggiling, ya kan? Terenggiling. Nah, kalau kamu melihat hewan ini ada dia di kebun binatang ya. Nah, terenggiling ini melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral atau membentuk bola atau membentuk lingkaran atau bulatan. Oke, Nak? Nah, cara ini dilakukan untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Jadi nanti kalau kamu pegang hewan ini atau kamu mendekat hewan ini, dia akan membentuk seperti ini. Dan bagian luar-luarnya ini atau kulit-kulitnya ini sangat keras. Itulah dia caranya untuk melindungi dirinya dari musuh. Nah, contoh lain apa? Contoh lain yang menggulungkan dirinya adalah lipan. Oke, Nak? Nah, dari materi ini, paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, tugasnya di halaman 48. Coba buka dulu bukunya halaman 48 ya, Nak ya. Nah, coba kita bahas dulu tadi. Ciri-ciri hewan dan habitatnya. Oke, nanti kamu buat seperti yang slide berikutnya, yang slide seperti ini aja. Ciri, misalkan yang pertama, ciri bebek. Ini dia. Oke? Ya kan, nggak usah kamu gambar. Kemudian nanti kamu ciri-ciri habitatnya. Nah, habitat
Pakai kumis. Nanti misalkan seperti ini ya, ciri-ciri hewan ya kan. Yang pertama itu bebek. Ciri-cirinya adalah ini 1 2 3 ya kan. Kemudian ciri-ciri habitatnya. Habitat itu artinya tempat tinggalnya. Bebek itu tinggal di mana? Di darat kah atau di dalam perairan? Gitu dia. Berat. Bebek habitatnya di mana? Di air. Oke. Bebek bisa di darat karena di darat dan di air. Itu dia. Oke? Kemudian kalau ayam, ciri-cirinya nanti kamu buatlah ciri-ciri ayam seperti apa. Oke, setelah itu bagaimana dia habitatnya. Paham, Nak, untuk halaman 48? Paham. Oke. Tugas untuk di halaman berapa lagi tugas, Nak? Halaman. Nah, ini dia kan halaman 72. Oke, Nak, halaman 72 itu dia ada hewan cumi-cumi. Nah, bagaimanalah pertahanan atau penyesuaian cumi-cumi ini terhadap lingkungannya? Kalau kamu lihat atau pernah kamu dengar cumi-cumi ini memiliki memiliki Tinta. apa? Tinta, ya kan? Nanti tintanya itu disemburkan ketika dia sudah merasa ada musuh yang mendekatinya. Oke? Kemudian ada walang sangit. Nah, walang sangit ini terkenal dengan aromanya, ya karena aromanya. Jadi kalau udah dibuat dia aromanya itu pasti musuh akan menjauh karena sangat bau. Oke? Kemudian siput, bagaimana cara mempertahankan dirinya? Ketika ada musuh, dia akan masuk ke dalam rumahnya atau ke dalam cangkangnya. Oke, Nak? Cangkangnya, Bu. Iya, boleh dilihat-lihat dari buku, boleh dilihat dari internet ya, Nak, ya. Oke, dari sini paham? Paham, Paham, Bu. Bu. Paham, Bu. Ada yang mau ditanya, Nak? Bu. Enggak, Bu. Enggak. Bisa mengerti, Nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Enggak, Bu. Oke. Oke, kalau begitu, materi kita sudah selesai untuk pelajaran IPA. Ya. Nah, untuk bahasa Indonesia nanti tidak ada Zoom ya, Nak, tapi sudah ada tugasnya di LK. Oke? Besok kita Libur, Bu. libur. Oke. Besok kita libur. Nah, kalau dibuat libur bukan berarti kamu harus pergi jalan-jalan, tidak. Ya, tetap di rumah, bekerjakan tugasnya, ya. Dicicil-cicil tugasnya bagi yang belum lengkap. Kan sudah ada Ibu buat catatan-catatan pas kamu meminta buku. Kamu kerjakanlah dengan lengkap, ya. Kalau Ibu bilang di situ meringkas materi dari video, bukan berarti kamu hanya menulis judulnya. Ya, ada gitu dia siswa. Dibikinnya lah ringkasan Zoom .2, baru judulnya aja dibuat, udah. Nggak dibikin isinya apa. Oke? Oke, kalau nggak ada lagi yang mau bertanya, silakan ambil sikap bentuk berdoa supaya kita sama-sama berdoa ya. Ambil sikapnya, hidupkan mikrofonnya ya, Nak. Ayo dihidupkan mikrofonnya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Sama-sama kita mengucapkan doa tahun Santo Yosef. Salam penjaga. Suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah Tuhan tunggalnya. Kepadamu Allah menaruh kepercayaannya. Sama dengan Yesus menjadi manusia. Oh Yosef yang terberkati, dekatkan dirimu sebagai seorang bagi kami di sepanjang perjalanan hidup. Lihatlah bagi kami rahmat, kasih, keberanian, dan lindungi kami jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Amin. Amin. Oke, sampai ketemu di Zoom pembelajaran hari Rabu ya. Oke, bye-bye. Selamat pagi. Dadah, Ibu. Dadah. Selamat pagi, Bu. Bye, Bu. Bye. Bye, Bu. Bye. Bye, Bu. Dan. Dah, Bu.